menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang. Dalam batas kewajaran agama Islam, berikut identitas ketakwaan, yakni libasut taqwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki, menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer. Anda masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, kembali kami hadirkan info Kabaratna Pro 4. Butu Manca adalah salah satu destinasi wisata alam yang menjadi kebanggaan masyarakat Tentrek. Letaknya di kawasan pegunungan yang sejuk. Tempat ini menawarkan panorama indah yang hamparan bukit hijau yang menunjukkan mata. Suasana alamnya yang tenang membuat Butu Manca sering dijadikan lokasi bersantai, berkemah hingga kegiatan olahraga alam seperti hiking dan trekking. Dari puncaknya, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan memukau yang membentang luas, termasuk siluet Gunung Bambang Buah yang menjulang megah. Selain daya tarik alam, Butu Manca juga menjadi simbol kedekatan masyarakat Tentekan dengan lingkungan pegunungan. Banyak wisatawan lokal maupun dari luar daerah yang datang untuk menikmati udara segar sekaligus merasakan keramahan warga sekitar. Kehadiran Butu Manca semakin memperkuat identitas Tentekan sebagai daerah dengan pesona alam yang luar biasa, menjadikan destinasi unggulan bagi pecinta wisata alam dan panorama pegunungan di Sulawesi Selatan. Demikian Kabaratna Pro 4. Padamu negeri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di program acara Pak Baleta. Pak Baleta kali ini kita menghadirkan obrolan bersama dengan dua dokter gigi yang masih muda tentunya ya, hadir di studio Pro 4 RRI Makassar, dan kita akan memperbincangkan mengenali Florida dan pasta gigi yang tepat. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita sudah bersama dua narasumber kita, ada Dr. Majuhed. Kita sapa dulu beliau. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Apa kabar, tak sehat? Sehat. Oke, dan juga ada Dokter Asri ya. Yeah. Saya langsung panggil nama panggilannya aja ya, karena lebih akrabnya begitu. Baik, mungkin ada sedikit perkenalan dulu nih. Mengapa dulunya mengambil ilmu kedokteran gigi nih? Saya ke Dokter Asri dulu. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Safres Farhan sebagai mahasiswa koas di salah satu universitas di Sulawesi Selatan, yaitu Universitas Muslim Indonesia. Mengenai kenapa saya mengambil program studi di bagian kedokteran gigi ini, sebenarnya masih memprihatinkan tentang tenaga medis. Untuk sebenarnya secara umum tenaga medis ini banyak, cuman untuk di beberapa dibutuhkan seperti dokter umum, untuk dokter gigi juga ini sebenarnya masih minim juga. Ya. Seharusnya menjadi salah satu pertimbangan kemarin untuk memilih di program studi ini. Dan juga kemarin mungkin melihat bahwa ini mungkin program yang lebih cocok ke saya. Oke, baik. Ke Dokter Marjun. Baik, sebelumnya perkenalkan nama panggilan saya Juhen. Saya dari koas juga, dari Universitas Muslim Indonesia. Sekarang sementara di stase bedah mulut maksilofacial. Kenapa saya memilih jurusan ini? Karena yang pertama sudah cita-cita dari kecil, dan yang kedua melihat bahwa di daerah tempat tinggal saya merupakan daerah terpencil, salah satu daerah juga di wilayah Indonesia Timur, itu penyebaran tenaga dokter giginya itu masih sangat minim. Jadi inilah merupakan motivasi utama saya kenapa saya mengambil jurusan ini. Kalau boleh tahu Dokter Marjun dari mana? Saya dari Provinsi Maluku, tepatnya di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Wow, luar biasa ya, jauh sekali dari datang ke Makassar ya, menimba ilmu, ambil kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Gigi ya, di Universitas Muslim Indonesia. Kalau Dokter Asri sendiri aslinya mana sih? Kalau saya aslinya orang Bone. Bone, oke. Cuman besarnya di Kota Ambon. Oh, Kota Ambon ya. Oh, dari situ mungkin kita terinspirasi ya, karena daerah Ambon itu kan juga masuk daerah-daerah yang mungkin kekurangan tenaga medis ya. Bahkan di Sulawesi Selatan aja ini masih sangat dibutuhkan sekali dokter gigi apalagi. Oke, kita ke sedikit ini berkaitan dengan gigi. Sebenarnya gigi ini sebenarnya hal yang paling penting dalam diri kita ya. Tapi terkadang kita tidak memperhatikan itu. Ke dokter Juni dulu, kira-kira apa sih sebenarnya itu gigi? Karena orang nanti merasakan sakit baru ingat dokter gigi. Kalau tidak ya biar sampai hancur giginya. Kalau tidak sakit ya biasanya mungkin masih malas pergi ke dokter gigi. Oke, sebenarnya harusnya idealnya itu gigi sebenarnya dirawat setiap berapa kali harusnya datang ini ke dokter gigi? Jadi untuk gigi sendiri itu ada pemeriksaan rutin yang bisa kita lakukan ke dokter gigi, dan juga ada yang bisa kita lakukan di rumah, lakukan sendiri. Jadi sebaiknya saran untuk pemeriksaan ke dokter gigi rutin itu setiap 6 bulan sekali. Kenapa harus dilakukan 6 bulan sekali? Yang pertama kita lihat bagaimana kondisi rongga mulutnya secara umum, baik itu giginya, kemudian kondisi jaringan lunak di sekitar giginya. Kemudian yang diperiksa itu biasanya keluhan paling umum itu karang gigi dan juga gigi berlubang. Nah, kenapa? Karena kondisi karang gigi dan gigi berlubang ini tidak serta-merta langsung terjadi. Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa terjadi. Makanya direkomendasikan untuk pemeriksaan rutinnya setiap 6 bulan sekali. Kemudian pemeliharaannya bisa kita lakukan di rumah seperti apa? Yang pertama, sikat gigi sudah pasti 2 kali sehari. Ini yang mungkin masih miss di pemahaman masyarakat. 2 kali sehari, pagi dan malam. Pagi itu setelah sarapan ya. Pagi setelah sarapan, karena masih banyak ini orang-orang
ya sikat giginya pagi sebelum sarapan. Sebelum sarapan. Ya, jadi harus diperbaiki lagi pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Tidur. Ya. Oke. Atau bisa juga kalau misalnya ada tambahan, itu bisa tambahan dengan menggunakan obat kumur untuk pencegahan bau mulut dan juga penumpukan plak di gigi. Iya. Gitu. Oke, ke Dokter Asri. Ini tadi dijelaskan oleh Dokter Junet mengenai pemeliharaan di rumah ya, 2 kali dalam 1 hari lah ya minimal. Tapi ini memang juga banyak yang terkadang salah memahami hal itu, biasanya setelah sarapan, sebelum sarapan ya, begitu bangun tidur langsung sikat gigi. Nanti mau berangkat pokoknya sudah mandi, identiknya itu mau sikat gigi. Nanti setelah itu baru sarapan. Nah, bagaimana menurut pola seperti ini sebenarnya? Untuk mengenai kebiasaan menyikat gigi, sebenarnya yang paling disarankan adalah menyikat gigi paling standar adalah 2 kali sehari. Itu yang tadi disebutkan bahwa setelah sarapan. Sebenarnya secara umum banyak masyarakat yang pada saat sudah mandi sikat gigi baru makan. Nah, di situ sebenarnya menjadi titik seharusnya yang perlu dievaluasi, bahwa setelah kita makan itu sisa makanan akan menumpuk setelah beberapa jam. Dan sedangkan kita sikat gigi kembali itu pada saat malam pasti baru mau tidur. Soalnya sarannya lebih baik bahwa menyikat gigi itu setelah kita sarapan. Karena di situ kita mulai membersihkan beberapa sisa makanan dan memulai aktivitas untuk meminimalisir perkembangan. Iya. Nah, kemudian kita ke topik yang berkaitan dengan fluoride ini adalah salah satu zat mungkin yang sangat penting untuk kesehatan gigi. Mungkin bisa digambarkan dulu seperti apa zat itu sendiri. Apakah memang sudah ada di dalam setiap produk pasta gigi? Untuk mengenai fluoride, fluoride ini sebenarnya adalah salah satu zat mineral yang biasanya kalau secara umum itu disajikan kalau di alam itu di beberapa mineral, salah satunya adalah air. Dan beberapa kalau untuk di kita masyarakat umum ini biasanya tersaji dalam bentuk pasta gigi. Iya, pasta gigi. Nah, fluoride ini sebenarnya juga sebagai salah satu mineral yang penting untuk mempertahankan kesehatan gigi. Dalam hal ini banyak yang disajikan dalam berbagai macam bentuk kemasan yang bisa disajikan dalam masyarakat. Cuman masyarakat ini ada yang masih belum paham seberapa penting ini mengenai fluoride. Fluoride ini cara dia bisa mempertahankan gigi dan bagaimana dia melindungi itu sangat baik dalam mempertahankannya, seperti dia melindungi dari bakteri dan dia memperkuat sistem dari giginya. Iya. Kalau Dokter Marjohen sendiri, dari misalnya kan ada juga biasa orang-orang dulu yang suka menggunakan tumbuh-tumbuhan ya, seperti halnya misalnya kalau biasanya itu yang dikunyah, itu apakah juga mengandung itu zat fluoride di dalam? Oke, jadi terkait dengan hal itu, jadi fluoride itu kita bisa peroleh itu secara alami, itu ada di garam sebenarnya. Oh, di garam. Iya. Jadi orang-orang yang tinggal di pesisir itu sebenarnya mereka konsumsi fluoride seharusnya bagus, tetapi tidak boleh juga berlebihan. Iya. Nah, terkait dengan orang-orang mungkin orang-orang dulu yang belum mengenal tentang pasta gigi, masih menyikat gigi dengan bahan-bahan alam, selamanya sampai sekarang belum ada evidence base yang menunjukkan bahwa bahan alam yang selama ini digunakan untuk menyikat gigi itu punya kandungan fluoride. Jadi fluoride ini bentuknya mineral yang fungsi utamanya adalah melindungi gigi dari bakteri penyebab gigi berlubang. Dan sampai sekarang itu sediaannya hanya kita temukan di pasta gigi. Pasta gigi ya. Bahkan pasta gigi yang ada bahan fluoride, alaminya pun tetap ada fluoride-nya karena sebenarnya di kandungan utama pasta gigi itu fluoride. Oh, iya. Jadi memang kalau
semacam yang siwak terasa kira-kira masuk nggak juga ada di situ kandungannya? Karena kan banyak juga orang yang pakai siwak biasanya ya. Oke. Kalau untuk mungkin ada salah satu brand mungkin yang mungkin menggunakan bahan siwak. Yang diperoleh dari bahan alami adalah nilai plus dari bahan alamnya itu sendiri. Cuman disebutkan juga sebelumnya dari Dr. Johan untuk mengenai bahan alam ini, kekurangannya adalah dia belum punya pengaruh seperti fluoride. Makanya di beberapa bahan pasta gigi yang dikemas di pasaran itu combine atau ditambahkan juga bahan fluoride untuk diperkuat lagi pada zatnya untuk membantu pertahanan giginya. Iya. Oke. Nah ini kan fluoride yang paling penting. Tadi kita dapat penjelasan dari Dr. Marjunet mengenai kandungan garam ya. Tapi biasa juga sih ada yang mengatakan bahwa kalau lagi sakit gigi biasanya nyut-nyut ya, misalnya kan ada juga yang menyarankan untuk kumur-kumur pakai air garam. Apakah memang kandungan fluoridnya itu yang mampu mengatasi nyut-nyutnya itu pada gusi gitu atau bagaimana? Atau sudah paskah caranya masyarakat itu menggunakan hal tersebut? Oke. Jadi pada saat ada masyarakat atau orang yang mengalami sakit gigi, memang di rumah kita sarankan untuk berkumur air garam hangat. Tapi air garam hangat yang dimaksudkan di sini untuk membantu meredakan rasa sakitnya, bukan sebagai kandungan utama fluoride untuk memperkuat giginya. Itu. Jadi sifatnya di sini sebagai anti nyerinya, ya, bukan untuk sebagai kandungan utama fluoride-nya untuk gigi. Iya, kalau ada yang biasa juga kebiasaan mungkin yang tidak benar ini di tengah-tengah masyarakat, ketika ada luka bakar juga biasanya ambil pasta gigi. Apakah betul juga itu seperti itu? Karena biasanya kan ketika kena luka bakar itu biasanya ingatnya pasta gigi. Ya. Dokter Asri dulu mungkin ada ya. Untuk mengenai pasta gigi mungkin pemahamannya orangnya adalah pasta gigi sifatnya dingin ya. Menyejukkan kan. Untuk dalam pertolongan pertama yang bisa diberikan, mungkin beberapa orang akan berikan bahan yang sifatnya bisa meredakan rasa panas. Seperti salah satunya penggunaan pasta gigi. Yang bisa meredakan mungkin rasa nyeri sekali setelah terbakar. Sebenarnya untuk mengobati tidak, cuma untuk meredakan. Tapi tidak disarankan juga. Tidak disarankan juga untuk dipakai untuk pengobatan. Ya. Lebih baik pada saat sudah mungkin terkena luka bakar seperti itu, lebih baik langsung ke dokter. Untuk melakukan perawatan. Oke. Nah, saya ke Dokter Marjunet. Ini kan juga biasanya gigi itu bermacam-macam ya. Ada yang sensitivitasnya tinggi, ada yang memang fluorida ini membantu nggak mengurangi sensitivitas gigi ini? Oke. Jadi kandungan fluoride itu dia sistemnya, cara kerjanya di gigi itu gini. Di lapisan keluar gigi enamel itu dia tidak ada rongga. Jadi beda dengan lapisan yang namanya dentin. Kalau dentin itu ada rongganya. Jadi ketika kita menyikat gigi itu kita harus kasih range waktu dengan waktu berkumur. Karena fluoride ini atau kandungan-kandungan dari pasta gigi ini butuh waktu yang cukup lama, sekitar 30 menit untuk bisa menyerap ke dalam gigi. Karena dia harus membentuk dulu yang namanya mikroporositas atau rongga-rongga kecil untuk kemudian diserap sama gigi. Jadi kandungan fluoride ini juga bisa membantu meredakan sensitivitas pada gigi. Makanya pada salah satu brand yang sudah sangat terkenal itu memang dikhususkan untuk orang-orang dengan gigi yang sensitif. Jadi biasa kami juga merekomendasikan pasta gigi tertentu dari brand tertentu untuk orang-orang yang kondisi giginya itu sensitif. Oke, baik. Sebentar kita akan lanjut ya. Kita hadirkan dulu lagu dan juga pesan-pesan berikut ini.
Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, masih bersama di 92,5 FM Perempatan di Makassar. Kami menyapa juga untuk seluruh pendengar kita yang menyaksikan lewat TikToknya Pro 4 dan juga melalui Facebook ya. Terima kasih sudah komentar. Ada Dimas, Adrian ya. Oke, kemudian ada Sta, ada siapa lagi nih? Nyenye. Wah, banyak sekali nih. Banyak yang menyapa dokter ini. Kita baca dulu ya, Kak. Dokter ya, semangat Kakak Juju dan Kakak Asri dari akun WXYZZ ya. Kemudian semangat dua boy. Oke, banyak nih teman-teman ya mungkin ya. Oke, terima kasih Dimas juga sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat bergabung untuk Dimas Adrian ya melalui TikTok. Baik, sahabat budaya boleh juga bergabung. Siapa tahu ada keluhan seputaran gigi kita ingin dikonsultasikan juga sama dokter muda kita di studio ini. Ada Dokter Asri dan juga ada Dokter siapa lagi? Juhen. Oke. Susah banget. Baik, kita lanjut lagi. Tadi memang ada gigi yang sensitif. Kemudian untuk bayi sendiri, kalau anak-anak misalnya, anak-anak biasanya kan sudah diajarin juga nih menggosok gigi. Kira-kira Dokter Asri apa nih pasta gigi yang sebaiknya dipilih untuk anak-anak? Oke, baik. Untuk mengenai pasta gigi sebenarnya yang dijual di pasaran itu sudah ada untuk yang anak-anak secara umum yang diketahui dijualkan. Untuk anak-anak sebenarnya lebih baik yang disarankan adalah yang bervariasi, yang punya rasa. Yang ada rasanya. Karena atau anak-anak kan lebih banyak yang suka yang manis-manis kan biasanya. Ya, sebenarnya karena itu untuk penggunaan pasta gigi kalau bisa untuk anak-anak itu sedikit sekali, untuk sedikitnya itu sekitar kurang lebih sebesar kacang polong sedikitnya. Untuk kondisi ini sebenarnya kita hanya memperkirakan bahwa supaya tidak tertelan kondisi untuk pasta giginya. Banyak juga kan anak-anak yang masih mungkin keenakan pakai pasta gigi yang berasa itu, jadi mau ditelan terus. Mungkin lebih baik untuk yang anak-anak kalau pada saat pemberian pasta gigi khusus untuk yang anak-anak memang, dan bulu sikatnya memang khusus untuk anak-anak, dan juga untuk dosisnya yang diberikan adalah sedikit sebesar kacang polong besarnya. Oke. Saya ke Dokter Marjuhen. Kalau anak-anak misalnya kan mungkin di saat kita mau biasakan sikat gigi ya, tapi takutnya nanti biasanya kan enggak terbiasa, mungkin akhirnya mungkin ketelan busanya atau apalah ya. Itu kira-kira bahaya nggak sih untuk anak-anak? Oke. Jadi sebenarnya fluoride ini kan masih berhubungan tentang fluoride. Jadi pasta gigi mau pasta gigi untuk orang dewasa maupun anak-anak yang punya berbagai varian rasa itu wajib hukumnya untuk ada kandungan fluoride di situ. Ya. Kemudian bagaimana dok kalau misalnya pasta giginya tertelan? Iya. Kalau tertelan sedikit tidak apa-apa, karena tubuh kita ini tidak menerima fluoride dalam makanan sehari-hari. Jadi makanan yang kita makan sehari-hari itu tidak ada kandungan fluoride-nya. Sedangkan tubuh kita ini butuh fluoride untuk memperkuat gigi. Jadi fluoride itu sebenarnya pemberiannya bisa lewat dua. Ada yang namanya secara sistemik, ada secara topikal. Secara topikal itu yang kita oleskan langsung ke gigi, misalnya kayak pasta gigi. Tapi ada juga fluoride yang diberikan secara sistemik. Jadi
harus masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian nanti disebar ke seluruh tubuh. Berarti semua jenis pasta gigi itu aman ya? Ya, kalau tertelan sedikit ya. sedikit. Karena kalau berlebihan dosisnya juga akan menyebabkan masalah yang lain. Oke, jadi memilih pasta gigi yang tepat untuk orang dewasa nih juga perlu kita ketahui mungkin ya, Dokter Asri. Kira-kira untuk memilih pasta gigi yang cocoknya untuk orang dewasa itu seperti apa? Apakah memang sesuai dengan kondisi giginya atau bagaimana? Atau mungkin ada istilahnya sedikit gambaran lah ya, supaya karena begitu banyaknya juga sih pasta gigi yang beredar di pasaran ya. Tapi kan itu mungkin semuanya sudah dijamin melalui proses apalah ya namanya, melalui BPOM lah atau apa dan segala macamnya baru bisa dipasarkan. Nah, kira-kira untuk orang dewasa ini apa saja yang perlu diperhatikan kandungannya? Untuk orang dewasa terlebih sendiri sebenarnya untuk dalam penggunaan pasta gigi yang mengandung fluoride itu punya dosis sendiri sebenarnya daripada dengan anak-anak. Kalau sesuai dengan teori bahwasannya untuk anak-anak itu sekitar 1000 mg. Ya. Sedangkan untuk orang dewasa sekitar sampai 1450 sampai 1500 mg untuk penggunaan fluoride pada sehari-hari. Nah, untuk penggunaan pasta gigi sebenarnya juga yang perlu diperhatikan bahwa yang pertama tadi pasti wajib terkandung fluoride. Yang kedua adalah banyaknya pasta gigi yang dipakai, dosisnya juga. Nah, biasanya orang ini kan mau pakai sikat gigi berbusa, banyaknya tuh sampai 1 batang sikat gigi. Sesuai dengan ini. Satu sikat itu kan dikasih. Soalnya tidak perlu sebanyak itu kalau bukan dari cara sikat gigi yang efektif. Dan bukan dari seberapa banyak pasta gigi yang kita pakai. Sebenarnya sedikit pasta gigi yang kita pakai sebesar biji jagung juga itu sebenarnya sudah efektif untuk tergantung cara menyikatnya mungkin ya. Ada juga beberapa pasta gigi sebenarnya yang lebih disarankan bahwa yang tidak terlalu banyak busanya. Ya, mungkin bisa dicari-cari sendiri untuk beberapa. Karena mungkin banyaknya orang bahwa bilang bahwa sikat gigi semakin banyak busanya semakin bagus. Sebenarnya itu pandangan orang secara umum, tapi secara kesehatan bahwasanya dibilang untuk mengenai menyikat gigi menyarankan untuk ada beberapa sikat gigi yang tidak terlalu banyak busanya atau dalam hal ini bisa membantu pengeroposan dari gigi. Ternyata salah paham selama ini. Saya termasuk mungkin juga salah satunya ya, Dok ya. Karena pernah satu kali beli pasta gigi agak mahal sih. Cuma pada saat saya pakai kok tidak berbusa. Waduh, saya akhirnya ganti kembali yang banyak busanya karena memang idealnya kita orang awam ya. Kalau misalnya lebih nyaman lebih banyak busanya. Kayaknya nggak sikat gigi kalau nggak ada berbusa. Oke, saya ke Dr. Marjuhen ya, berkaitan dengan pasta gigi tadi nih. Kemudian ini juga kan ada pasta gigi yang herbal. Ya, banyak dijual biasanya menggantikan pasta gigi fluoride. Itu kira-kira menurut yang bagaimana itu? Apakah herbal yang menurutnya itu tetap juga harus tadi fluoride dan wajib tadi ada fluoride-nya ya? Oke, berkaitan dengan pasta gigi yang ada kandungan bahan herbalnya. Pasti tahulah salah satu brand yang sangat terkenal. Itu sekarang akhir-akhir ini dia lagi collab sama berbagai macam herbal. Bahkan yang terbaru sekarang dia collab sama bahan herbal namanya cengkeh. Itu yang terbaru sekarang. Tapi pertanyaannya apakah pasta gigi yang mengandung herbal itu lebih bagus dengan pasta gigi yang tidak ada herbalnya? Nah, sebenarnya bahan herbal ini hanya bahan tambahan atau addition. Tapi tetap utamanya harus fluoride. Jangan sampai hanya lari ke rasanya ya atau itu tadi. Sebenarnya pemanfaatan bahan herbal ini yang pertama karena bahan alam di Indonesia ini sangat banyak. Ya, sangat banyak, sangat bervariasi dan punya manfaat ke kesehatan kita, terkhususnya kesehatan rongga mulut. Nah, bahan-bahan herbal itu biasanya ditambahkan untuk yang pertama sebagai anti plak, mengurangi bau mulut, dan juga membantu untuk mengurangi atau menurunkan prevalensi peradangan pada gusi.
Nah itu tambahan-tambahan yang sebenarnya walaupun bukan sebagai fungsi utamanya tapi juga tidak kalah penting. Tuh. Iya. Dokter Asri biasanya kan ada juga tuh orang yang sikat gigi sampai berubah warnanya jadi merah, berdarah. Itu kayaknya ada gejala yang harus diperiksakan ya. Tapi biasa juga orang tidak nanggap biasa aja. Apakah itu termasuk penyakit gigi yang serius sekali atau bagaimana itu? Karena setiap orang sikat gigi biasanya selalu berdarah, gusinya. Untuk mengenai biasanya tuh ada beberapa orang yang sikat gigi pada saat tidak sadar ternyata berdarah. Iya, memang tidak seru kalau tidak berdarah. Sebenarnya untuk dalam kondisi ini kemarin ada juga beberapa orang yang tanyakan kenapa pada saat sikat gigi berdarah. Itu bisa jadi kemungkinan pertama dari cara sikat giginya, dan kedua bisa jadi ada kondisi permasalahan pada bagian gusinya. Itu bisa jadi masalah dengan kondisi periodontalnya atau jaringan lunak pada sekitar giginya. Biasanya itu orang juga kalau sikat gigi dia mau kuat begitu. Baru bilang kayaknya bersih. Ya. Sebenarnya tidak seharus sekuat itu. Untuk orang-orang dengan kondisi yang pada saat sudah sikat gigi dengan mungkin bukan berdarahnya itu yang bukan berdarah normal atau dalam hal ini bilang setiap sekali sikat gigi berdarah, mungkin lebih baik datang ke dokter gigi untuk kontrol apa permasalahannya. Artinya itu sudah ada masalah ya? Ya sudah ada masalah pasti. Dan kedua itu memperhatikan bagaimana cara menyikat gigi. Biasanya orang pikirnya keras nih baru ya. bisa bersih. Sebenarnya dengan cara sikat gigi juga perlu diperhatikan, harusnya pelan saja, tidak usah harus keras, dan memperhatikan sikat giginya juga. Sikat gigi sebenarnya banyak juga di pasaran yang tersaji dengan beberapa bentuk model juga untuk bisa dipakai sama masyarakat. Sebenarnya kalau untuk bentuk terserah nyamannya kita seperti apa, cuma kami biasanya lebih menyarankan adalah ke bulu sikatnya. Bulu sikatnya ini banyak variasi yang biasanya masyarakat pakai. Mereka kebanyakan tidak mau pakai yang bulu halus, mau yang agak kasar, karena kalau yang kasar ini lebih berasa sikat giginya daripada pakai yang halus. Sebenarnya yang kasar ini yang bisa mempengaruhi ke kondisi gigi. Kalau terlalu kasar juga itu bisa mempengaruhi ke ketebalan gigi nanti. Ada orang keasikan sikat gigi tiap hari, bilang kenapa bukan putih malah kuning. Sebenarnya itu juga sudah mengikis lapisan gigi. Gigi ini punya lapisan dari lapisan terluar ke dalam. Lapisan luarnya ini disebut dengan enamel. Kalau terlalu kuat disikat, nanti habis enamelnya kelihatan disebut lapisan dentin. Nah, dentin ini yang biasanya kelihatan di giginya orang bahwa kenapa sudah sikat gigi tapi masih kuning. Memang warnanya kuning. Karena kebiasaan sikat terlalu keras. Iya. Oke, saya ke Dr. Marjuhen lagi. Nah, ini menarik tadi karena memang dari sisi apa ya, tadi penjelasannya Dr. Asri bukan kuat-kuatannya tapi dari metode sikat giginya ya. Tapi ada juga biasa orang memang disarankan kalau misalnya sikat gigi harus pakai cermin juga ya. Atau tidak perlu juga, atau memang bagaimana? Karena kan ada orang juga memang lebih senangnya kalau dia sikat gigi depan cermin gitu supaya bisa lihat semuanya kira-kira sudah kena betul atau tidak ini. Metode sikat gigi dengan menggunakan cermin sebenarnya itu juga direkomendasikan. Kenapa? Karena gigi kita tidak bisa lihat secara langsung. Jangan hanya meraba ya. Kita tidak bisa pastikan sini sudah bersih, sudah total cara sikat giginya. Jadi sebenarnya penggunaan metode sikat gigi dengan menggunakan cermin ini membantu untuk kita bisa memastikan supaya make sure sudah bersih gitu. Tetapi tidak serta-merta menyikat gigi dengan menggunakan cermin ini bisa bikin gigi kita jadi lebih bersih. Yang paling penting tadi pemilihan sikat giginya, pemilihan pasta giginya, dan metode sikat giginya juga harus dipastikan benar. Dengan dibantu dengan penunjangnya itu dengan menggunakan cermin. Nah, kalau mengetahui sebenarnya sikat gigi yang sudah tidak layak lagi itu kan banyak orang, wah ini sudah sampai 6 bulan dia pakai sikat giginya tapi masih kuat ya. Kan biasanya orang ganti sikat gigi itu nanti selalu sudah hancur, berbusa-busa gitu. Tapi sebenarnya idealnya itu sikat gigi itu ciri-ciri rusaknya itu gimana? Kalau tidak layak lagi dipakai. Yang sudah tidak layak dipakai itu kalau bulunya itu sudah agak mekar.
Oh, mekar ya. Ya, jadi tidak harus tunggu 1 bulan, 3 bulan Nunggu baru diganti habis, pasta giginya. nunggu habis bulunya. Iya. Jadi kalau misalnya dilihat bulu sikatnya udah agak mekar sedikit, mending langsung diganti. Oh. Karena itu kalau kondisinya seperti itu sudah tidak efektif untuk membersihkan gigi. Oh iya, apalagi kalau sudah mulai jatuh-jatuh satu-satu ya. Ya itu sudah memang sudah layak diganti. Oke. Kemudian ini saya Dr. Asri lagi. Dr. Asri mungkin bisa sedikit menjelaskan bahwa kan ada juga itu yang orang yang membutuhkan pasta gigi dengan fluoride tinggi atau high fluoride. Apa kira-kira tanda-tandanya orang yang sangat membutuhkan pasta gigi yang memang kandungan fluoridnya tinggi? Untuk beberapa orang yang perlu dalam hal ini adalah lebih membutuhkan fluoride adalah beberapa orang yang tanda kutip ya biasanya kami sarankan adalah orang-orang yang sudah baru melakukan perawatan gigi. Contoh sudah dilakukan tambal. Atau beberapa orang yang dalam kondisi hal ini giginya sudah agak rapuh atau kropos dirasa. Mungkin itu adalah mereka lebih diindikasikan atau disarankan untuk penggunaan fluoride. Karena fluoride ini kan membantu dalam memperkuat sistem gigi dari sistem daya tahan dan juga bakterinya. Kalau seandainya gigi yang sudah dilakukan perawatan seperti sudah ditambal atau misalnya melakukan beberapa perawatan untuk perawatan giginya, itu kan sudah mempengaruhi ke sistem daya tahan si giginya. Nah, makanya itu untuk penggunaan fluoride ini disarankan kepada mereka untuk memperbaiki lagi sistem kekebalannya si gigi. Iya. Baik. Sahabat Budaya, kalau memang ada yang mau bertanya boleh bergabung lewat telepon di 0811 400 9250 atau mungkin juga di TikTok ya. Bisa tinggalkan pesannya di situ atau komentarnya, nanti kami akan bacakan. Ini mumpun lagi ada dokter-dokter dari gigi ya. Tentunya ingin mengkonsultasikan mengenai keluhan-keluhan mengenai seputaran gigi Anda, khususnya berkaitan dengan pasta gigi ya. Mungkin ada yang pernah menggunakan tapi tidak cocok atau apalah ya. Nah, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya di 0811 400 9250 atau juga di akun TikTok kami di Pro4 RRI Makassar. Baik Dok, kita lanjut lagi nih. Kalau misalnya nih bagi perokok, nah ini juga biasanya kan perokok ini agak-agak berat juga ini. Harus mungkin ada pasta gigi yang khusus untuk perokok ini, karena biasanya kan ada yang sampai hitam giginya, kemudian untuk menjaga supaya lebih kuat lagi karena rokok juga bisa merusak gigi ya. Iya Dok. Kira-kira apa nih menurut ini bagi misalnya orang yang suka merokok, tentu ada saran-sarannya terkait dengan pasta giginya. Oke, sebenarnya kalau untuk orang-orang perokok ini noda pada giginya itu khas. Jadi perlu kita ketahui bahwa noda pada gigi ini ada plak, ada stain. Kalau plak ini khasnya itu warnanya kuning kecoklatan. Nah, biasanya muncul kalau orang malas sikat gigi atau ada konsumsi makanan yang manis atau asam yang berlebihan. Kemudian kalau stain ini biasa muncul pada orang-orang yang perokok aktif, kemudian sering mengkonsumsi kopi dan juga teh. Karena, teh juga ya? Iya, karena kandungan asam yang ada di kopi dan teh itu bisa menyebabkan terbentuknya noda stain pada gigi. Nah, sebenarnya untuk pasta gigi itu tidak, sampai sekarang belum ada yang bisa menghilangkan stain. Jadi metode untuk menghilangkan stain itu ya harus ke dokter gigi. Karena ada alat khusus yang nanti dia pakai air dengan tekanan yang cukup tinggi untuk menghilangkan noda stain itu. Jadi untuk para perokok aktif, kalau memang tidak mau nodanya itu muncul di giginya, mending di stop rokoknya dan nodanya itu bisa dibersihkan di dokter gigi. Iya. Jadi memang tadi juga ada sempat penjelasannya di awal tadi ya, bahwa idealnya itu sikat gigi plus juga kumur-kumur ya Dokter Asri ya. Iya. Itu memang memang haruskah seperti itu SOP-nya memang ya, atau bagaimana? Kan biasa juga sih ada orang yang memang
nggak sama sekali pernah menggunakan obat kumur, cuma hanya mengandalkan sikat gigi aja. Itu pun dalam 2 hari, kadang 1 kali dalam 1 hari dia lupa sikat gigi. Oke, untuk penggunaan obat kumur ini sebenarnya menjadi perawatan tambahan untuk mereka yang bukan sudah sikat gigi. Iya. Ada beberapa pada saat membersihkan gigi itu kita kan menggunakan sikat gigi yang ada beberapa tempat yang tidak bisa dijangkau juga, seperti di celah-celah gigi yang mungkin kecil sekali sehingga itu bulu sikat tidak bisa masuk. Iya. Untuk perawatan ini biasanya menggunakan obat kumur, dan obat kumur ini juga mengandung fluoride. Oh, iya. Jadi bentuk sediaannya itu banyak sebenarnya. Dalam bentuk spasial, dalam bentuk cairan juga ada. Nah, ini untuk obat kumur ini juga membantu sebenarnya selain perlindungan membuat mulut menjadi agak fresh biasanya. Iya. Jadi memang harus ya, kalau pernah juga ada ya saya lihat kalau dia sudah sikat gigi tidak pakai kumur, tapi kalau misalnya dia hanya sekedar kumur-kumur, biasanya dia tidak sikat gigi lagi. Itu pun kalau sudah sikat gigi seharusnya sebenarnya tidak disarankan kita berkumur terlalu banyak. Karena pada saat kita sudah sikat gigi itu, untuk zat fluoride-nya itu kan menempel di gigi. Nah, kalau keseringan berkumur lagi, fluoride-nya hilang. Jadi orang mungkin bilang, sudah sikat gigi kuat-kuat ini, apa perlu lagi berkumur lagi kuat? Ternyata situ agak perlu dievaluasi. Oke, baik. Nah, kayaknya ada sahabat budaya tadi yang coba bergabung ya, tapi belum lanjut lagi nih ya. Boleh dicoba kembali di 0811 400 9250. Pak Saleh tadi ini mau sempat bergabung atau malu-malu nih Pak Saleh? Tidak usah malu-malu ya, kalau masalah kesehatan itu ya kita harus sampaikan secara jujur ya, karena biasa kan ada juga orang biasanya malu-malu ke dokter gigi. Kenapa? Karena biasa ada yang juga punya bau mulut gitu ya. Itu sebenarnya sudah sikat gigi tapi masih berbau, itu kira-kira apa pengaruhnya itu dok ya? Ke dokter Asri dulu nih. Apakah memang giginya sudah sangat bermasalah sekali atau bagaimana? Untuk bau mulut sendiri sebenarnya ada beberapa faktor. Seperti mungkin dari faktor tubuh sendiri atau dari faktor dari luar. Iya. Biasanya untuk pasien yang pernah datang dengan kondisi bau mulut ini ada beberapa dengan faktor. Pertama, kalau peminum minum alkohol, dan dengan orang yang perokok itu punya bau mulut yang berbeda juga. Mereka juga untuk kondisi ini bau mulutnya sebenarnya menjadi keluhan utama. Bilang bagaimana caranya untuk membersihkannya. Sebenarnya untuk cara membersihkannya itu dengan paling standar adalah dengan sikat gigi tadi. Cuma karena kebiasaan tidak bisa membersihkan dengan baik, jadi menumpuk, sehingga menumpuk ini seperti membentuk stain dan karang gigi, itu menjadi bau mulut khas. Kalau orang-orang juga dengan kondisi punya dari tubuhnya seperti batu amandel, itu juga punya bau mulut. Mungkin kiranya gigi saya bersih, tapi ternyata ada kondisi lain sebenarnya menjadi permasalahan dalam rongga mulut, itu yang bisa penyebab bau mulut. Oke. Ada yang berkomentar di TikTok ini, ada RAPS katanya rekomendasi sikat gigi kakak ini, rekomendasinya Dokter Marjuhan mungkin ada rekomendasi sikat gigi secara umum atau ada kondisi-kondisi tertentu, apakah giginya banyak yang berlubang atau yang sensitif, itu beda rekomendasinya. Jadi yang paling umum ini apa nih, disebut brand atau gimana? Apanya itu? Dan dia sebut cuma iya. Jadi mungkin bisa dijelaskan ya tadi. Kalau misalnya untuk jenis gigi yang misalnya berlubang itu idealnya seperti apa? Jadi untuk jenis gigi yang banyak berlubang itu artinya resiko kariesnya itu tinggi. Karies ini gigi berlubang ya. Jadi untuk orang-orang dengan kondisi seperti ini, dia harus menggunakan pasta gigi yang kandungan fluoride-nya itu di atas minimum. Minimum untuk anak-anak itu yang tadi disebutkan 1000 mg atau satuannya itu 1000 ppm. Untuk orang dewasa itu 1350 sampai 1500 ppm. Itu untuk orang-orang dengan kondisi karies yang sedang rendah. Tapi kalau kondisinya sedang ke tinggi atau giginya banyak berlubang, itu harus di atas dari 1500. Beda lagi kalau misalnya giginya sensitif. Giginya tidak berlubang tapi
sering ngilu. ngilu. Beda lagi pasta giginya. Tuh. Oke. Bagaimana dengan kondisi air bor yang dipakai sikat gigi? Oh, ini kondisi air bor juga yang dipertanyakan ini. Ada nggak juga pengaruhnya itu kalau sikat gigi? Kan biasa memang di tempat-tempat tertentu itu, misalnya di daerah ya, kondisi air bornya itu masing-masing berbeda. Ada yang bau, ada yang keruh, atau bagaimana? Mungkin sarannya nggak usah dipakai sikat gigi itu ya, atau bagaimana? Kalau dalam kondisi terpaksa sekali mungkin baru bisa. Biasanya kan saya pernah juga sampai di satu tempat pernah mengalami seperti itu, daerah-daerah Wajo. Ada satu tempat saya kunjungi di sana, memang bau sumurnya itu bau. Jadi untuk dipakai sikat gigi kayaknya tidak layak, makanya saya pakai air gelas gitu. Nah mungkin kalau dalam kondisi terpaksa ya mungkin memungkinkan nggak untuk dipakai itu? Jadi selain pasta gigi yang penting, air juga pasti penting ya. Iya. Jadi Atau mungkin kondisi air yang terlalu tinggi garamnya, misalnya tidak ada nih air tawar, hanya misalnya di air laut misalnya, kan ada juga daerah yang begitu, kayak daerah Pangkep. jadi air misalnya kondisinya seperti air dari sumur bor, Iya. itu boleh dipakai dalam keadaan yang urgent ya, tapi jangan dipakai dalam kondisi sehari-hari. Kenapa? Karena kondisi air itu kan dia tidak bersih. Iya. Oh. Nah ketika kita pakai berkumur untuk sikat gigi, itu airnya itu masuk ke sela-sela gigi. Oh. Ya, Iya. jadi bisa saja kotoran-kotoran atau mungkin kuman bakteri yang ada di air itu mengendap di dalam celah-celah gigi, seperti itu. Atau misalnya orang misalnya tinggal di pesisir dok, jadi saya sering pakai air garam untuk berkumur. Hati-hati, garam itu tinggi fluoride, ada kandungan fluoride-nya, ya. Kalau terlalu tinggi fluoride-nya dan tidak sesuai dengan indikasi, itu bisa terjadi namanya fluorosis. Jadi konsumsi fluoride yang tinggi memang kita bisa pakai, tapi ada indikasinya. Tapi kalau misalnya kondisi seperti itu kita lakukan setiap hari, itu malah akan menimbulkan masalah. Jadi orang-orang yang mengonsumsi fluoride tinggi tidak dalam indikasi atau tidak dalam kontrol, itu bisa menimbulkan yang namanya fluorosis. Oke, baik. Tidak terasa ini sudah mau jam 20 waktu Indonesia Tengah. Mungkin sebelum kita berpisah ada mungkin pesan penting yang ingin disampaikan oleh dokter-dokter kita yang hadir di studio saat ini. Mungkin Dokter Asri dulu nih pesannya untuk masyarakat, khususnya mungkin mengenai fluoride dan juga pasta gigi ini tadi ya. Silakan. Untuk mengenai kesehatan gigi, lebih baiknya menjaga kesehatan gigi itu lebih baik daripada kita perlu pergi mengobati. Jadi untuk sikat gigi minimal itu 2 kali sehari tadi. Iya. Kita setelah sarapan dan sebelum tidur. Iya. Kalau bisa sikat giginya juga memperhatikan dengan kondisi kandungannya tadi, dengan kandungan fluoride yang bisa untuk membantu membersihkan. Kalau saya punya permasalahan dengan kondisi gigi, bisa datang ke dokter gigi untuk kontrol minimal lah sekitar dalam 1 tahun 2 kali kita kontrol. Oke. Investasikan ya untuk kesehatan gigi. Jangan hanya dipakai untuk makan tapi tidak diperhatikan ya. Oke, silakan dokter. Mungkin pesannya untuk masyarakat, yang pertama cara sikat gigi diperbaiki. Tadi sudah disampaikan, kemudian apabila bulu sikatnya, pasta giginya, dan satu juga yang penting sekarang sedang kita giatkan untuk masyarakat, yaitu sikat gigi tanpa berkumur. Kenapa? Karena fluoride butuh waktu yang cukup lama untuk diserap sama gigi. Jadi tidak apa-apa setelah sikat gigi tidak berkumur, tidak apa-apa, cukup meludah saja. Berbusa begitu? Iya. Kenapa? Karena justru metode itu lebih efektif untuk penyerapan fluoride ke gigi. Seperti itu ya. Jadi mungkin bisa diterapkan karena itu juga terbukti menekan prevalensi karies satu gigi berlubang sekarang. Oke, nanti saya mau coba ya. Sebelum tidur saya sikat gigi tanpa kumur-kumur ya. Dan kalaupun mau menggunakan obat kumur, tidak kasih range waktu antara sikat gigi dan berkumur itu sekitar 30 menit. Begitu. Baik, ini menarik sekali ilmu yang kita dapatkan malam hari ini ya. Banyak hal-hal yang sebenarnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang salah mungkin ya dianggap benar, tapi itu tadi banyak akhirnya kita tercerahkan oleh obrolan kita di malam hari ini. Terima kasih Dokter Marjuhen dan juga Dokter Asri ya
Mohon maaf kalau tadi mungkin saya salah sebut nama ya, agak salah. Jadi ini menarik sekali apa yang kita sampaikan malam hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih sudah tadi hujan-hujan ya Dok ya, menembus hujan hadir di studio Pro 4 luar biasa. Saya mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini bisa menjadi amal jariah buat kita ya, karena ini mengedukasi masyarakat luar biasa ilmunya ini. Terima kasih Dok, berkah ilmunya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.